Istirahat dulu, Pak. Jangan dipaksa. Tahan. Mantap. Tolong air minum. Bentar, minum dulu. Minum. Ya udah. Nah, setelah berdua bareng-bareng itu di depan apa itu? Di depan gombangan air, air terjun ya. Mau berdoa bersama sama mereka. Nah, ternyata setelah saya beberapa surat yang dibaca itu, setelah saya mengejapkan mata dengan Pak Ade lagi, itu benar-benar kelihatan. Yang pertama melihat itu Kang Ade Lejing, mengevakuasi saya dengan Kang Ade. Benar-benar itu luar biasa. Sampai teriak saya minta bantuan waktu itu. Ketemu Gibran ya Kang? Iya, ketemu dengan mata langsung. Gitu. Dengan keadaan Gibran yang kayak gimana tuh Kang? Lagi tidur nyenderan gini begini. Oh. Itu yang anehnya saya itu kan, yalah seolah-olah kalau curigaan saya itu kan gimana ya? Tapi takut salah ini bercerita. Seolah-olah dibawa jin lah. Oh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Beberapa tahun yang lalu ada berita yang menggemparkan di dunia pendaki, yaitu hilangnya seorang pendaki bernama Gibran. Pada saat itu berita ini sempat viral di media sosial ataupun di TV nasional. Nah, pada malam kali ini gue berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat ikut terjun langsung dalam proses pencarian dan menemukan Gibran ini. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Mas. Ya, malam. Kang Sobar ya Kang ya. Aduh lupa lagi namanya. Tadi padahal baru ngobrol kita Kang ya. Iya. Kang Sobar. Kang Sobar kalau boleh tahu pada saat itu yang menemukan Gibran ini Kang. Iya. Oke. Nah, Kang Sobar ini adalah salah satu relawan atau tim rescue ya Kang ya? Iya, sama saja. Dari Relawan Gunung Cikura ya Kang? Iya. Itu khususnya jalur Kiara Jangkot ya Kang? Betul. Oke, itu dari tahun berapa nih Kang kalau boleh tahu Kang? Jadi relawan pendakian itu? Perkenalkan dulu nama saya ya, Sobar, asal dari Garut, Kampung Kiara Jangkot ya. Oke, Kang Sobar ini salah satu tim rescue yang ada di Gunung Cikura ya Kang ya? Betul. Oke, kok bisa sih tim rescue Cikura itu bisa melipir ke Gunung Guntur untuk mencari Gibran ini Kang? Ya, kebetulan. Emang udah tugasnya apa gimana nih Kang? Itu kebetulan kami ya duduk di base camp itu udah beberapa tahun waktu itu ya. Oke. Udah saatnya dan waktunya di mana gunung berada, baik Papandayan, Guntur, mau Cermai atau apalagi Cikura ya. Bila mana ada kejadian kami pasti dikasih tahu ya. Oke. Sama relawan-relawan yang ada di sana. Oke. Baik Guntur maupun Papandayan maupun. Oh jadi selingkaran gitu Kang. Ya, jadi di mana ada bencana langsung dikontak gitu Kang. Iya. Oke, banyak banget pengalaman-pengalaman. Lumayan. Termasuk pengalaman horor mungkin Kang. Iya. Oke nih Kang, namun juga. sebelum kita membahas lebih jauh tentang kronologisnya nanti hilangnya Gibran ini Kang. Iya. Nah, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Iya. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Kang Sobar pada malam kali ini, bisa juga langsung aja nih DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini. Dan jangan lupa juga nih dengerin kita di Spotify, karena ada beberapa video atau episode yang nggak kita tayangin di YouTube, cuma kita tayangin di Spotify. Nanti untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya bakalan gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Oke nih Bang Sobar, bisa dijelasin nggak sih awal mula kejadian atau kronologisnya hilangnya pendaki bernama Gibran ini kayak gimana sih, Kang? Iya, oke. Oke, waktu itu saya mendapatkan kabar ya, atau telepon ya dari relawan-relawan yang ada di Gunung Guntur dengan gunung yang lain mengajak sama saya untuk ikut pencarian. Oke. Nah, setelah itu kami beberapa jalur yang ada di Cikuray kami telepon, baik lewat HP maupun lewat HT ya. Setelah itu kami kompromi ya lah, dananya dari mana ya, mobilnya yang punya siapa yang dipakai, ternyata hasil kompromi itu sepakat semuanya berangkat menghadirkan orang sekitar 50 orang. 50 orang. Iya, relawan, khusus relawan dari Gunung Cikuray, tapi dari beberapa jalur ya. Oke. Itu hari pertama. Hari pertama itu kami langsung mengarah ke puncak. Puncak. Puncak Gunung Guntur. Soalnya dugaan waktu itu ada yang ketidakjelasan ya. Waktu itu kebetulan kami bersama-sama ada Brimob, BPBD, Basarnas, instansi yang lain di sana pada lengkap Bang. Di pos 3. Di sana akan dikomando sama Bapak Basarnas ya. Oke. Kata Basarnas, ayo kita semuanya ikut ke puncak. Isinya dari puncak dulu, oke lah ke puncak. Ya, ikutin aja tuh ya. Ikutin aja prosedur mereka ya. Nah, setelah itu turun dari puncak waktu itu kami kurang lebih ya jam 4 lah. Jam 4 sore. Jadi nyisir dari puncak ke bawah. Oke. Ke bawah. Hari pertama itu kami sampai turun ke di bawah pos 1 ya, yang ada jembatan itu, kalau sekarang mah ada air kuning gitu ya. Jembatan pakai kayu itu, pakai bambu, itu sekitar kurang lebih jam 6 lebih. Kami masih di sana. Hasilnya semua relawan dan Basarnas waktu itu nihil semua. Oke, belum dapat belum tanda-tanda dapat, Kang ya. Iya, belum dapat tanda-tanda apapun. Nah, setelah itu kami berpikiran dengan teman-teman, siapalah pemimpinnya atau motifnya apa hilangnya. Oke, hilang ini kayak gimana awalnya gitu. Iya, betul. Kebetulan waktu itu ada orang cari-cari saya. Kebetulan sekali itu. Nah, ternyata orang yang cari-cari saya itu dari pos 3 nyari saya. Nah, sedangkan waktu itu di pos 3 ketemu orang nyari saya tidak peduli ya. Malah saya lari ke puncak, ke pencarian. Nah, setelah saya pulang habis maghrib ya hari pertama, saya ketemu dengan yang namanya pimpinan naik gunungnya itu, 2 orang, 1 orang cewek, 1 orang laki-laki. Akhirnya saya menanyakan kronologisnya seperti apa. Ternyata mereka bilang diduga, kan beberapa orang ya. Nah, jadi naik gunungnya itu diduga sama temannya itu Gibran itu naik gunung duluan. Kan biasa mau summit berangkat sekitar jam 4 jam 5 ya. Gibran itu udah nggak ada di tenda kata temannya ya. Iya. Diduga sama mereka Gibran itu naik puncak. Ya, akhirnya yang lainnya pada naik ke puncak. Setelah habis dari puncak, temannya balik lagi ke tenda. Oh, Gibran nggak ada ceritanya. Nah, saya berpikiran sampai itu jadi akhirnya saya hari pertama ya tinggal mondok saya di rumahnya Pak RW untuk menginterogasi anak itu yang berdua itu. Oh, untuk kisah ketuanya itu ya, ya, ketua pendakian itu ya. Nah, semalaman itu saya bercerita. Apakah motifnya, kata saya ya, Gibran ini menghilangnya apakah motif sepatunya ditinggal, sendalnya ditinggal, atau pakaiannya ditinggal atau bagaimana? Kata mereka Gibran itu keluar dari tenda itu tidak bawa apa-apa, sepatu masih ada, segala rupanya pun juga masih ada. Berarti motif pikiran saya berarti ini Gibran mau buang air besar atau mau mandi atau kencing. Nah, saya berpikiran sekali itu. Hari kedua maksudnya ya. Hari kedua saya dengan rekan-rekan sekalian saya nelpon sama teman-teman saya, bawa alat-alat pencarian di gunung. Salah satunya saya ngambil drone, 2 biji, ngambil drone. Soalnya banyak curam ya, daripada kita lari-lari ke tempat tebing-tebing yang susah pakai drone. Hitung-hitung percobaan lah ya. Nah, pakai alat. Ternyata pakai drone juga itu hari kedua itu nihil Bang. Nihil. Bahwa Basarnas pun juga itu pakai drone yang lebih akurat tuh. Lebih bagus lah kalau lebih canggih lah ya. Saya lebih canggih. Iya, lebih canggih. Saya mau pakainya juga yang murah-murah. Nah, tapi tetap aja. Nah, itu hari kedua. Hari kedua itu saya pulang ke rumah ya jam 10 malam. Masih kepikiran saya tuh. Masih kepikiran. Tapi alhamdulillah itu ya Bayang. Yang namanya
tujuan baik gitu ya. Istri saya, keluarga saya itu mendukung waktu itu. Oke. Padahal saya setiap hari mengeluarkan uang paling sedikit itu 700.000 Bang. Itu uang pribadi. Uang pribadi. Dengan teman saya itu namanya Imam Septiono Nugraha. Kang Sobar, teman Bang Sobar, keroka ya Abdi. Oke. Ya berdua itu saya kerjasama lah. Kerjasama, istilahnya uang kami, uang mereka, uang kami. Iya. Jadi nggak sungkan-sungkan, itu 2 hari ya. Nah, ketiga hari samalah seperti itu, malah ketemu dengan yang namanya Brimob lah. Brimob, BPBD, Basarnas. Terus saya sewaktu itu sempat menanyakan kepada itu namanya yang penjual tiket itu tuh. Ya si Maksi itu kan dikelola oleh BKSDH ya. Iya benar. Sempat di waktu itu kami bertanya, kebetulan ketemu dengan yang namanya pengurus BKSDH. Kata saya waktu itu, Pak, ada nggak pimpinan BKSDH atau kepalanya di sini? Oh nggak ada Kang, besok harus ketemu dengan saya. Oke. Nah setelah itu ternyata bukan besok. Hari itu pun juga ada. Oh langsung dipertemukan gitu. Tapi sorenya ya. Oke. Sorenya ketemu, kata saya begini, ini Bapak BKSDH ya? Iya, saya pimpinannya. Tolong Bapak BKSDH ya, ini anggota Bapak yang naik ke gunung ini ikut pencarian berapa orang? Jawabannya bagaimana? Cuma 5 orang. Saya marah banget waktu itu Bang. Mas, 5 orang anggota BKSDH. Maksud saya ya, yang namanya orang merasa diuntungkan itu benar-benar kerjasama, benar-benar bertanggung jawab, apalagi tertera asuransinya ya. Harapan kami kan yang namanya instansi seperti itu kan harus benar-benar tanggung jawab lah. Harus benar-benar tepat sasaran lah gitu Kang. Nah, saya ditekan minimal anggota BKSDH, kata saya, yang terjun ke lapangan minimalnya ada 30 orang, 40 orang atau lebih ya. Jawabannya bagaimana? Itu kan udah ada Basarnas, udah ada BPBD. Oh, kalau menurut saya itu salah. Kalau Bapak mengandalkan orang lain, instansi lain, harusnya Bapak juga terjun sama saya. Seperti ini saya nggak ada yang menggaji kan, relawan. Nah, setelah itu akhirnya sambil marah-marah kami ya, stres kan udah 3 hari. Karena nggak ketemu juga ya. Terus pengeluaran juga banyak kan. Ya, stresnya kami bukan masalah pengeluaran dan capek, tapi masalah yang diam-diam gitu ya, maksud saya. Yang cari kan keseriusan BPBD dengan Basarnas kelihatan sama saya ya. Brimob serius lah. Sampai itu Brimob yang dari Bandung ya, sampai ada yang mau jatuh, ada yang mau ketimbang pohon roboh tuh. Waktu itu di curug susu, air susu itu. Air susu. Sedangkan saya nggak ketemu dengan yang namanya anggota itu apa BKSDH. Itu yang jadi gunung itu ya. Iya. Terus orang perhutani cuma ada berapa orang? Itu harapan kami kan kerjasama. Nah, malah Akang yang dari Gunung Cikura ya, yang terjunin sampai 50 lebih ya. Sampai cukup banget ini. Itu sampai ke 4 harinya. Akhirnya benar tuh. Orang perhutani banyak. BPBD tambah lagi personil. Brimob beberapa batalion mungkin ya, saya kurang paham. Yang jelas itu banyak lah. Sama-sama dengan saya. Akhirnya nihil lagi. Kata saya begini, ini tanggung jawab BKSDH. Kalau kejadian seperti ini apa tanggung jawabnya? Mungkin adalah di video saya waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan BKSDH ya. Ada barang bukti maksudnya tentang wajibnya sejauh mana itu yang namanya BKSDH. Ternyata mereka waktu itu, saya kalau operasional saya tanggung jawab, kata mereka. Oh, kata saya kalau operasional gampang sekali, kata saya. Kalau mengganti operasional itu gampang, kata saya. Tapi keluar keringat yang susah mah. Nah, setelah itu 4 hari ya, 4 hari 5 hari seperti itu. Ketemulah dengan hari Jumat ya. Itu berarti udah seminggu nih Kang? Waktu itu baru 5 hari ya. Oh, baru 5 hari? 5 hari semuanya hampir sama ya. Yang hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 hampir sama. Ke-6 harinya itu hari Jumat. Itu kalau berpikiran saya menjelang hari Jumat, berpikiran saya udah lain-lain lagi. Berarti ini Gibran hilangnya luar biasa. Pakai mata hitungan saya ya, ke-4, ke-5, ke-4 dan ke-5 hari dan ke-4 hari itu orang hitungan saya lebih dari 2.000.
sampai ada pasukan gerilya, kata itu mah kata apa, TNI. Karena ada orang luar negeri itu gerakan gerilya. Gerilya itu orang berbaris, arah turun, jarak ukurannya per orangnya itu cuma 4 meter dan 2 meter. Itu kan kesisir semua ya, arah turun semua. Itu dari mulai pos 3 terus dibantu sama orang-orang semua lokal, segala instansi itu terjun semua. Jarak dekatnya badan ke badan itu cuma 4 meter, 3 meter itu jaraknya. Ternyata nihil lagi itu kan. Hari kelima sampai melakukan seperti itu tuh, yang kelima sampai lewat maghrib ya. Terjun ke pos 1 dinyatakan nihil. Nah ke-6 yang mau menjelang malam Jumat, kami berpikirannya lain. Ini hitungan kami dengan istri saya ngobrol-ngobrol, ini hilang luar biasa. Berarti ini mah bukan harus dicari pakai mata biasa, harus ada lebihnya lah. Nah akhirnya itu beberapa persyaratan kami bawa. Percaya atau tidak ini mah terjadi ya. Nah, segala adat timur lah, adat orang saya, desa saya itu dipakai sama saya. Yang namanya menyan itu dibawa, Bang. Mohon maaf ya. Menyan dibawa. Udah tradisi itu kan. Ya, tradisi. Soalnya udah berpikiran tidak mungkin kalau kami menyerah ya. 1000 cara pun juga kami akan lakukan waktu itu. Ternyata sampai bawa ayam saya waktu itu, Bang. Bawa ayam hitam, ayam cemani itu namanya. Ayam cemani, yang hitam semua, kakinya juga hitam. Betul. Kami beli dari Sukabumi itu. Waktu itu malam-malam ada yang mengantarkan, malam Jumat ya. Akhirnya dibawalah. Hari Jumat itu saya berangkat dari rumah. Pagi sekali itu. Soalnya jam 8 lebih kami udah ada di base camp Pak RT. Nah, di sanalah perkumpulan para dukun semua ada. Ada kesatuan. Rame itu ya? Iya, perdukunan. Nah, di sanalah sharing, Bang. Ada yang namanya menyatakan hari ini terakhir, nggak usah dicari. Ada hari ini tutup buku. Ada juga yang mengatakan percuma lah dicari. Nah, itu antara perdebatan semua. Ya, antara ya, terus paranormal lah kan. Iya, paranormal, jangan. Habib pun juga turun, Bang. Pak Habib turun waktu itu. Bukan, itu luar biasa itu waktu itu. Yang beda pendapat waktu itu, Bang, sebelum kita Jumatan kan ngobrol-ngobrol ya. Sebelum Jumatan itu ngobrol-ngobrol, hampir semua yang ada di sana hampir menyatakan putus asa. Terus ada yang bertanya seperti gini, kalau Kang Sabar bagaimana kalau dari Cikuray ini, soalnya udah beberapa kejadian nih yang punya judul, punya lalakon orang Cikuray. Ini beda contohnya, Pak. Kalau hitungan saya ini orang masih hidup. Terus anehnya pikiran saya ya, feeling saya ini pasti ketemu hari ini. Nah, mereka lah ada waktu ngobrol-ngobrol gitu, tahu kan saya bawa ayam. Iya. Itu bawa ayam, bawa apa itu di tas pinggang yang kecil tadi. Iya. Ayamnya masih kecil kan. Ya kalau di orang mah usia Gibran lah. Kalau ayam itu umurnya baru 7 bulan ya. Itu bawa apa itu? Bawa ayam untuk apa? Lah nanti aja lihat di atas, kata saya. Percuma diomongkan di sini, kata saya. Akhirnya, Bang, setelah Jumatan ya, kita ngobrol-ngobrol, ada yang cerita apalah ya gitu lah. Pokoknya nggak percaya lah pokoknya inisiatif saya. Tapi kan berpikiran saya yang penting saya pencarian orang, satu tidak merubah akidah saya. Kedua tidak merugikan orang lain. Yang penting saya sepakat dengan istri saya, keluarga saya, apa yang dikeluarkan itu sah. Hitungan saya, halal lah maksud saya. Nah, akhirnya itu berubah, Bang. Yang namanya ada BPBD, Basarnas segala macam, itu ada beberapa kelompok akhirnya ya. Relawan terutama lah. Beberapa kelompok, ada yang pro. Maksud saya waktu itu kan itu posisinya setelah Jumatan ya. Nyambung ke setelah Jumatan, ada yang mau langsung mundur, ada juga yang mau berangkat. Naik lagi jam 2 itu habis Jumatan itu. Akhirnya ada yang pro sama saya. Ya setuju lah dengan ide saya. Kurang lebih itu yang setuju sama ide saya itu kurang lebih sekitar 300 orang. Ada juga anggota Brimob, polisi biasa juga ada. Dari anggota Koramil juga ada. Relawan mah pada ikut semua.
apalagi relawan orang Cikuraim itu ikut semua. Kata mereka, teman-teman saya, ada yang cerita begini, mati sama-sama, bahagia sama-sama. Akhirnya naik lagi. Itu udah jam 2 ya. Oke lah, saya naik ke tempat yang biasa. Itu titik akhir paling tinggi saya di Curug Susu. Akhirnya terjun sama-sama. Kita di sana melepaskan ayam ya. Mungkin dokumentasi nggak bakal hilang ya. Melepaskan ayam. Terus kita bareng-bareng bukan cari ayam kata saya, tapi cari kotoran ayam. Soalnya ini ada kotoran ayam, dikasih jagung, pasti keluarnya jagung, dikasih beras, keluarnya beras. Itu yang jadi tanda-tanda. Percaya atau tidak kita akan lakukan waktu itu. Kebetulannya yang menemukan bukan siapa-siapa waktu itu. Yang menemukan kotoran ayam, tapi saya sendiri. Inilah ya jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan waktu itu kami dengan teman-teman, ada mungkin di dokumen kami ya, setelah hilangnya ayam dengan kotoran ayam di atas curug. Waktu itu saya sempat bertanya sama anggota BPBD, curug ini tinggi enggak? Kata mereka kurang lebih 300 meter. Di atas 150 meter. Nah, ada juga anggota Brimob, Kang Sobar, jangan terlalu memborahkan keselamatan atau nyawa. Ya Pak, contoh, tidak mungkin saya bunuh diri. tidak mungkin saya bunuh diri. Tapi saya tetap harus terjun ke lokasi ini, ke bawah curug. Tetap, titik ini ya. Ya, walaupun resikonya seperti apa, tapi tetap harus tahu keadaan di sini. Nah, di pos 1 saya ketemu dengan relawan yang lain. Kalau yang namanya Curug Kuning itu di mana kata saya? Curug Kuning itu di mana? Terus curug yang di bawah pos 2 lah, contoh perkiraan pos 2 ya. Yang di bawah pos 2 itu curug apa? Ya Curug Kuning. Tinggi enggak? Tinggi kata mereka. Kalau saya mau pas ke curug itu, potong kompas dari mana? Potong jalur. Kata saya ya. Ini cenakang, yaitu di pinggiran pos 1. Tapi beberapa tebing ya. Tapi saking sedangkan posisi waktu itu udah menjelang jam 4-an. Jam 4 sore. Akhirnya teman saya ya, ada yang ikut, ada yang enggak. Soalnya kita kan pakai jalan setapak ya. Cuma kita doang yang bisa lewat. Karena ngebuka jalur Kang ya. Iya. Belum tentu saya bisa lewat ke sana, belum tentu balik. Teman saya belum, ya saya pun juga tidak mungkin balik lagi ke sana. Iya. Soalnya kan agak turun gitunya. Tidak mungkin saya naik lagi. Tidak mungkin. Akhirnya sama teman-teman saya nanti ketemu di pos 1 di bawah di tempat parkiran kata saya. Oh iya. Nah, setelah itu perkiraan saya keluar dari jalur pos 1 ya. Kurang lebih sekitar 50 meter lah kurang lebih. Itu tanda-tanda udah saya berpikir pasti mereka di sana. Ada apa ya? Seolah-olah ada yang menarik saya lah. Waktu itu udah penasaran. Maka saya udah seolah-olah memastikan mereka ada di bawah. Mereka itu dalam artian Gibran ya kan? Iya, saya kan bawa HT waktu itu. Iya. Bawa HT. Nggak nyadar saya di dalam pakai HT itu kan semua gabung ya. Sepertinya Gibran ini ketemu hari ini, detik ini kata saya itu udah memastikan. Padahal belum ketemuan itu waktu itu. Oh, sempat ngomong duluan berarti. Record. Iya, record. Soalnya ya gimana ya? Ini tidak bisa dibayangkan sama mata ya. Soalnya ada pikiran luar biasa lah waktu itu. Menarik seolah-olah udah di depan mata gitu. Nah, saya turun ke bawah yang memaksakan akhirnya. Terus waktu itu hati saya malah beak sasanya tuh. Setelah menyatakan itu malah beak, saya terjun ke bawah. Ketemulah yang namanya dengan Kang Ade. Itu ada Lejing ya. Ada Lejing. Kang ini Kang dari mana? Saya cenah Kang dari ini cenah orang sini. Ada Lejing. Oh, ada lagi ngapain? Ya, saya lagi cari. Oh, ada Akang kan timah, saya Cikuray. Kalau melihat di dekat curug itu. Curug Cikuning lah ketemu di sana. Kurang lebih itu perkiraan saya sekitar jam 5 lah. Ketemu dengan yang namanya Kang Ade. Kang Ade benar ini cari Gibran betul. Berdoa lah bareng-bareng waktu itu. Nah, setelah berdoa bareng-bareng itu di depan apa itu? Di depan gombangan air terjun ya. Berdoa bersama sama mereka. Nah, ternyata setelah saya beberapa surat yang dibaca itu
setelah saya mengejapkan mata dengan Pak Ade lagi, itu benar-benar kelihatan. Yang pertama melihat itu Kang Ade Lejing mengevakuasi saya dengan Kang Ade. Benar-benar itu luar biasa. Sampai teriak saya minta bantuan waktu itu. Ketemu Gibran ya, Kang? Iya, ketemu dengan mata langsung. Dengan keadaan Gibran yang kayak gimana tuh, Kang? Lagi tidur nyenderan gini begini. Oh. Itu yang anehnya saya itu kan, yalah seolah-olah kalau curigaan saya itu kan gimana ya? Tapi takut salah ini bercerita. Seolah-olah dibawa jin lah. Gitu. Soalnya tidak mungkin orang kalau sadarkan diri jalan atau masuk atau ngumpet di tempat yang susah seperti itu. Itu kan susah ngumpetnya. Iya. Posisinya, jalurnya susah juga, Kang, ya. Jadi kalau mau ke tempat sana itu harus ninjak dulu air. Oh iya. Ya, kalau ninjak dulu, naik dulu ke tebing baru duduk di tempat Gibran itu. Itu kan jadi susah. Nggak masuk akal lah. Nah, tapi setelah itu Gibran itu waktu ditanya pertama kali itu Gibran ya nggak bisa ngomong. Setelah Kang ada yang kasih air, barulah bisa ngomong bahwa itu Gibran. Nah setelah. Nah pada saat itu Kang di bawah Curug ini ada berapa orang, Kang? Ada Kang Sobri sama Kang Ade. Pertama Kang Ade ya. Iya. Lanjutkan dengan saya ya. Terus setelah saya teriak itu berapa ya? Sekitar 7 orang mau mendekati. Kan teriak saya kedengar kemana-mana. Akhirnya mengambil itu ya. Nah, terus HT saya yang pertama seolah-olah Gibran ada di sana, itu orang pada ngejar saya. Oh iya. Itu kebetulan sekali sebetulnya nama itu. Kebetulan sekali saya bukan mau modus ya. Iya. Itu seolah-olah leplek saya tidak sadarkan, seolah tidak sadarkan omongan gitu ya, bahwa seolah-olah Gibran ada di Curug Gening, seolah-olah gitu saya. Bicara seperti itu, padahal waktu itu belum ketemu, Kang. Belum ketemu, tapi saya udah feeling, leplek, ya. Udah feeling ya. Iya. Nah, tetap Kang Ade dengan saya mengevakuasi. Kebetulan yang nyangkut HT itu orang pada ngejar Curug Cikuning. Kan saya udah terlanjur bahasa ngomong. Iya. Nah, paling sekitar yang pertama gendong ya. Yang pertama gendong kita dari dasar Curug Gening naik ke atas itu kurang lebih gantian dengan Kang Ade itu sekitar 20 meteran lewang. 20 meter ganti, 20 meter ganti. Okay. Nah, setelah di atas ganti lagi sama orang yang lain. Berapa kali gendong saya? 3 kali. 3 kali gendong. Kayak estafet gitu, Kang ya? Iya, estafet. Dari dasar jurang naik ke atas juga kan lama itu. Soalnya pas kami udah keluar naik ke jembatan air kuning itu udah azan maghrib. Oh, cukup ini juga ya, cukup jauh cukup juga lama, jaraknya. Cukup lama kami keluar dari Curug Gening itu proses waktu, Bang. Nah, akhirnya ketemu ya nih, nah, Gibran ya? ketemu lagi Gibran. Nah, waktu itu kami lagi capek-capeknya ya. Lagi capek-capeknya gendong ya. Kan itu nanjak ya. Nanjak di jembatan air kuning itu nanjak. Setelah di atas, kami ketemulah dengan teman kami itu. Ada BPBD, Basarnas segala macam itu benar-benar luar biasa waktu itu. Gantian. San, tongkat awas kena lah, San. Tongkat awas. Tongkat cembung dulu. Tali, weh. Coba, bisa sama yang luar biasa. Ayo buka. Jalan. Kasih jalan, woi. Ambil kiri, Pak. Siapa lapasnya? Ini pakai sapi. Tali. Ganti, ambil di. Istirahat dulu, Pak. Jangan dipaksa. Tahan. Mantap. Tolong air minum. Bentar, minum dulu. Minum. Ya udah.
Kan ditanya ya, berapa kilo Kang Sobar itu timbangannya kurang lebih 12 kilo kata saya. Itu enteng banget kan orangnya tuh. Iya. Sedangkan usianya pada saat itu masih 13 tahun, Kang. Iya, 13 tahun dengan ukuran yang tadi berapa? 12 kilo. 12 kilo. Piling saya 12 kilo. Enteng berarti, Kang. Ya, enteng banget itu. Nggak makan-makan. Iya. Nah, setelah itu sekitar 12 kilo kan dimasukin ke mobil BPBD ya. Kalau nggak salah itu mobil BPBD atau mobil Basarnas ya, ambulan tuh. Masukin, ada yang mengawal Gibran itu ke puskesmas ya. Nelpon sama saya. Punadi itu Gibran seberapa kilo tadi? Sekitar 20 kilo. Oh, sekarang jadi 13 kilo tapi impusan udah masuk 2. Oh, berarti benar feeling saya itu. Gak jauh. Soalnya Gibran digendong nggak dipegang itu nempel di punggung. Waktu naik dari sungai ya, Iya. ke atas itu nggak pakai sarung. Sebetulnya pakai sarung itu udah di atas. Gitu. Ternyata ya feeling dengan kenyataan itu nggak jauh berbeda, Bang. Nah, setelah itu kami satu hari yang jadi pegangan saya kan dari cerita awal itu belum ketemu dengan orang tuanya Gibran ya. Nah, tapi waktu hari Jumat itu mau berangkat saya minta doanya. Alhamdulillah ketemu tuh. Hari Jumat ya berarti? Hari Jumat itu ketemu, saya minta izin minta doanya itu. Sama orang tuanya Iya, Gibran? benar-benar ketemu itu. Jabatan tangan. Nah, setelah itu singkat cerita kami ketemu ya. Hari ketiga ya. Hari ketiga Gibran setelah ketemu, kami silaturahmi Ke rumahnya? ke rumahnya Gibran. Alhamdulillah. Cerita awal hampir ditolak, Bang. Soalnya lupa mungkin lah. Tapi Maksudnya lupa gimana Kang? Iya, saya ketuk pintu ya. Seolah-olah nggak mau dibuka tuh. Hari pertama, pas kita mau silaturahmi, tapi setelah mereka ingat-ingat mungkin Oh, ini yang nemuin anak itu buahnya. ada anggota Kapolsek dengan anggota Koramil waktu itu. Bu, itu tamu, tapi sepertinya orang yang menggendong Gibran kata mereka. Nah, barulah kita bisa masuk ke rumah. Oh. Asli itu. Berarti awalnya kayak ditolak gitu, Kang? Kayak ditolak, benar. Itu mah benar-benar. Soalnya ada bukti sih. Mungkin karena banyak orang kali Kang takut diwawancarain apa gimana, dikira mau wartawan Kang ini. Ya betul. Iya, mungkin kayak gitu ya. Soalnya itu kan mantan pengacara ya. Iya. Bapaknya Gibran itu mantan pengacara. Mungkin kirain wartawan mau nanya-nanya, ternyata yang datang emang ini begitu, Bang. Soalnya gini, dikirain saya, Kang ini wartawan. Ternyata yang waktu kita ketemu di itu ya di Guntur. Iya. Pas lama-kelamaan si ibunya mereret. Oh, ini cina yang menggendong anak saya. Akhirnya disambut dengan baik, alhamdulillah. Gibran waktu itu lagi tidur, keadaan sehat, alhamdulillah. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Setelah alhamdulillah disambut dengan baik ya, ngobrol-ngobrol, saya bersyukur terus terang aja relawan yang ada di Gunung Cikuray kami panggil ke basecamp kami, bersyukur untuk ketemunya Gibran. Alhamdulillah numpang kecil-kecilan. Alhamdulillah. Nah setelah itu saya udah hampir lupa lagi ya, beberapa hari kemudian ternyata orang tuanya Gibran juga main ke rumah, termasuk Gibrannya juga main. Udah sehat berarti Gibran itu ya? Alhamdulillah. Bahkan naik gunung. Kata si ibunya begini, pesan lewat telepon ya. Sama waktu itu sama Bebe juga ada. Kang Bebe ada. Oh, Kang Bebe? Ada. Kang Sobar kata ibunya Gibran, titip anak saya Gibran mau naik gunung lagi. Oh iya Bu, insya Allah kita awasi ya. Tapi menjamin keselamatan enggak sih. Kalau mengawasi mau boleh lah. Kalau mau bantu boleh. Kata saya, oh iya. Alhamdulillah setelah itu aman-nyaman semua. Aman-aman semua. Tapi ya Bang, ini mah pesan ya. Pesan buat saya buat anak-anak yang suka naik gunung. Itu jangan terlalu melihat tentang tiket yang ada asuransi ya. Iya. Benar. Asuransi itu tidak menjamin keselamatan ya. Soalnya di asuransi itu nyawa orang
atau badan atau organ itu murah sekali. Lebih berharga menjaga diri sendiri daripada lari ke asuransi ya. Benar. Patah tangan 7 juta paling besar, patah kaki 7 juta kan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan menjaga keselamatan. Ini pesan dari saya ya. Soalnya udah berurang-urang kali atau ratusan orang ya lah selama kita buka jalur di Kiara Jangot yang cedera kaki dengan tangan, Itu udah banyak. bakar pinggang, itu ratusan orang. Oke. Kalau lari ke asuransi, keseleo nggak ada asuransinya. Iya benar. Itu Suka- kan lari kebijaksanaan, Iya. pri kemanusiaan itu yang keluarnya. Tukang ngurut nggak pakai nota. Iya, nggak makan nota itu nggak ada harganya itu. benar. Kata pendaki kan yang cengeng, yang enak itu ada asuransi. Tidak mungkin asuransi keluar ya, yang namanya keseleo atau sakit kepala atau apa itu, hepo nggak mungkin kan. Tetap aja itu mah pengurus yang bertindak siaga satu. Iya. Tapi kan tetap kan ada misalkan ada di pos berapa gitu ada kecelakaan nih kayak patah kaki atau patah tulang Iya. atau patah tulang ya. Iya. Tim rescue ranger dibuat langsung naik kan? Wah, kalau saya selama buka jalur ya bisa dicek gitu ya. Selama kita buka jalur dari mulai tahun 2012 ya, kalau kurang lebih lah sampai sekarang, itu yang namanya spontan ada laporan. Yang penting ada laporan ya. Yang penting ada laporan, kita naik ke puncak itu cuma proses selama-lamanya 2 jam bang. Oh, dari base camp. Selama-lamanya. Kalau celaka misalnya keselok kaki, perjalanan kami 2 jam. Iya. Tapi kalau mendengar ada hipo, itu perlu waktu kami sekitar 20 hari atau 20 menit atau 15 menit. Harus sampai puncak tuh Kang. Harus. Walaupun nggak masuk akal. Ini beberapa puluh yang kejadian. Dari Gitu. base camp ke puncak cuma 20 menit, 30 menit lah kan. Itu luar biasa bang, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, tapi ini udah beberapa kejadian. Sering jadi kayak gitu. Sering. Tapi yang namanya sang kuasa gitu ya. Satu, kebakaran. Kedua, hipo. Itu keajaiban sang kuasa benar-benar terjadi. Terjadi satu pertama ya, jadi ngeri saya. Ada yang hipo, fotonya dikirimkan sama saya, napasnya cuma di sini. Sedangkan pikiran saya kalau lari biasa, saya yang akan duluan mati. Iya. Pikiran saya kalau lari. Tapi sang kuasa nggak begitu sih. Iya, Kendak malah saya nggak dikasih capek, nggak lama mengejar ke pos 6. Akhirnya nyawanya tertolong. Ternyata kita siram air panas waktu itu. Sudah tidak mengharapkan selain nyawanya oksigennya ditambah. Itu udah di sini kali. Udah di sini. Itu masih orang Bekasi. Udah ngancing giginya Kang. Matanya udah pebalik, ini juga nggak bisa masuk apa-apa itunya. Ini udah bengkak. Udah seolah-olah mati semua. Itu telat sedikit lewat itu Kang. Hitungan saya, kalau saya mendidikkan air agak telat, ya matilah menurut kasat mata mah. Tapi kehendak Allah beda sih. Air mendidih disiramkan, yang pertama saya disiramkan ke dada arah jantung ya. Itu air mendidih padahal. Disiramkan, setelah disiramkan satu kali lewat, siramkan lagi ke kepalanya itu. Malah sama temennya, Kang itu rambutnya nggak bakalan habis. Lebih baik hilang rambut daripada hilang nyawa kata saya. Benar. Siram lagi. Terus terakhir ini lehernya disiram lagi. Akhirnya bernapas Air mendidih itu benar-benar mendidih. Tapi nggak semuanya gitu, dari nesting nggak semuanya. Di dikit-dikit gitu ya Kang ya. Yang penting kesiram air panas. Buat mengejutkan itu ya. Setelah itu kita masukin ke Blanket SB. ya. SB. Oh, SB. SB buntal, tutup, diopen, cuma hidungnya doang yang bisa bernapas. Tapi perlu waktu cuma 20 menit. Kembali bisa duduk gitu. Normal tuh berarti. Normal. Masih ada Kang orangnya. Masih hidup. Bisa jalan sendiri. Cuma ke puncaknya gagal. Oh, iya, nggak apa-apa kalau ke puncak gagal, asal jangan sampai. Nah itu gara-gara apa bang? Gara-gara itu, tapi mohon maaf ya dari Gibran ini agak melebar ya. Nggak apa-apa. Itu saya udah diprediksi itu kan 3 laki 3 cewek ya. Itu yang laki-lakinya bawa carrier 2. Terus saya akhirnya dicobain, ternyata beratnya carrier itu yang 2 itu lebih dari 30 kilo. Saya udah kasih briefing, kalau abang naik Cukurai beban lebih dari 3 kilo celaka nih. Iya, kalau mau nyawa porter lah ya. Iya, jangan begini. Itu istrinya apa-apaan. Nggak ngambil apa, coba carrier yang enteng kasihan sama cewek. Kata jawabnya gimana?
Kasihan cewek. Nggak ada kasihan ini naik gunung. Kalau kasihan jangan naik gunung. Iya. Kalau di pantai aja kalau mau lenggak kamu. Iya kata saya. bener. Apa-apaan ini akan terjadi kalau seperti ini. Lihat aja. Iya. Ternyata orang itu, Bang. Oh berarti udah diperingatin Kang dari awal. Udah. Makanya kalau anak-anak naik gunung gitu ya, kalau briefing di saya ada videonya. Soalnya takut, Bang. Beban besar itu, beban moral, beban nyawa tuh. Iya, orang di base camp mah. Itu resikonya luar biasa. Itu sampai 30 kilo lebih itu ya. Iya, itu malah berangkatnya pagi-pagi. Isya baru nyampe pos 6. Jam 7 lebih lah. Dia belum pernah cobain dia. Iya, Ini kan terus Gunung Cikuray kali ya. temannya cerita begini, Bang, saya pusing ya. Bang lah, jangan ngasih briefing sama saya udah biasa naik gunung, apalagi gunung Jawa Barat, kata mereka. Seni. Saya ingin merasakan neraka Gunung Cikuray. Hampir keluar tangan saya mau ditampar mukanya tuh. Oh ini korbannya Kang? Temennya yang cerita begitu. Oh temennya? Iya. Saya pengen merasakan yang namanya neraka Cikuray. Coba itu luar biasa, itu gila kan. Neraka Cikuray. Sedangkan pikiran saya yang namanya neraka mau di mana saja kan gak enak tuh. Benar. Itu berarti ngomong kayak gitu sebelum dia naik Kang? Sebelum, makanya saya pas lagi briefing itu. Iya, saya udah berpikiran ini feeling saya 99% orang ini bakal terjadi. Ternyata nyata. Iya. Pada waktu itu saya lagi banyak aktivitas sebetulnya. Iya. Tapi di mau awal ya. sih kebetulan tuh terjadi tuh. Aduh. Lewat. Akhirnya kan yang temennya itu pengen maksa naik puncak, akhirnya saya suruh mundur. Kata saya harus gagal kamu naik gunung hari ini daripada kamu korban jiwa. Iya. Korban nyawa. Kalau misalkan naik lebih jauh lagi evakuasinya ya. Dari pos 6 kan ke puncak lumayan tuh Kang. Iya. Treknya juga lumayan kan ya. Minum dulu ya. Iya Kang, minum Kang kopi Kang. Aduh. Mungkin ini sedikit cerita dari Akang ya, tentang evakuasi korban ya Kang ya, ataupun pendaki ya. Itu di jalur Kiarjanggot Kang. Betul. Oke, kita mundur-mundur sedikit nih Kang. Kita tanya-tanya tentang kronologis Gibran, nggak apa-apa Kang ya? Iya boleh. Oke. Total pencarian Gibran dari hari pertama kali hari hilang itu sampai diketemukan itu berapa hari Kang? Saya 6 hari. 6 hari berarti ya. 6 Berarti hari. sebelum proses pencarian standar SAR itu dicari kan 7 hari itu ya. Sebelum ditutup berarti ya. Ya kan SAR udah pencarian 1 hari. Ya. Keduanya saya. Jadi SAR mah 7 hari mungkin lah. Itu 7 hari. Ya, itu kan setelah itu kan tutup tuh ya biasanya ya. Iya, setelah ketemu itu tutup langsung. Oke. Itu berarti ketemunya di hari ke-7 Kang. Ya, hari ke-7 betul. Hari ke-7. Hari ke-7. Berarti seminggu pas tuh ya. Pas. Dan itu ketemunya di Curug Kuning. Curug Kuning. Kang. Curug Kuning. Nah, tapi kan sempat ke rumahnya ya buat silaturahmi Kang ya. Sempat nanya nggak awal kejadian kronologisnya kok bisa keluar dari tenda gitu Kang? Kata Gibran ya. Kata Gibran, Kang, sana saya teh mau kencing. Oh, awalnya mau kencing. Mau kencing. Tapi seolah-olah ada tangan saya ditarik-tarik. Oh. Cerita Gibran ditarik-tarik. Nah, terus saya bertanya, selama itu kamu makan nggak? Kata saya. Kata mereka ada yang ngasih makan, ada yang ngasih minum. Tapi kadang ada yang dimakan, ada juga yang enggak. Jadi sempat mungkin lah, ya sempat. Soalnya itu waktu saya nanya itu keempat harinya Gibran di rumah, saya bertanya. Oh, hitungan saya Gibran ini udah kumpul kesehatannya ya. Iya, udah normal lah ya. Ceritanya begitu. Jadi ada yang ngasih makan, ada yang ngasih makan, ada yang diterima, ada yang ditolak. Oh, dikasih makan ada yang diterima, ada yang tolak gitu Kang. Betul. Nah, yang ngasih makan ini itu berwujud manusia apa makhluk? Cerita Gibran manusia biasa, tapi cuma nggak kenal sama, nggak kenal. Jadi orang banyak tapi nggak kenal sama mereka. Oh, gitu. Jadi ya gimana lah, mungkin oke. Ya kan gitu. kita singkirkan dulu ya logika Kang ya. Iya. Kita ngomongin masalah hal-hal gaibnya nih Kang. Berarti kan secara nggak langsung Gibran ini udah pindah alam ya. Iya. Oke. Tapi kalau logika saya ya, pikiran saya itu, mohon maaf takut salah ya. Logika saya itu Gibran dibawa sama makhluk jin. Oke. Logika soalnya ini kan, kalau jin dengan manusia tidak jauh berbeda ya. Cuma meraga kasar dengan meraga halus ya. Tidak kelihatan sama siapa-siapa kalau jin, tapi fungsi jin dan manusia itu sama kan.
Kalau dengan setan kan beda ya. Iya, kalau setan sama jin beda ya. Ini beda. Iya. Kalau jin hitungan saya ya, dalam sejarah jin itu mengganggu kepergerakan orang ya. Bisa juga merasuk ke orang kalau jin. Tapi kalau setan kan mengganggu ke niat orang. Iya. Kayak bulan puasa ya Iya. misalnya ya. Nah itu salah Siang-siang, satunya ya betul. ke warteg. Nah itu setan Ya. tuh Kang. Kata orang kan ada siluman atau genderuwo. Kalau saya seperti siluman dan genderuwo, saya kurang percaya sih sebetulnya. Kalau adanya jin Islam dan jin kafir suka mengganggu, saya percaya. Kalau itu emang ada Kang. Itu percaya benar-benar. Selain ada yang Quran di hadis, percaya lagi sama siapa ya? Iya benar. Karena Saya kan percaya yang ada di Al-Quran lah. iman kepada malaikat kan Iya. adalah salah satu hal yang goib Iya. kan. Jin diciptakan dengan manusia itu fungsinya kan sama. Buat beribadah ya. Iya. Makanya kalau setan kan mengganggu. Kalau mengganggu ke niat lemak, berarti ke hati. Bukan ke pergerakan. Kalau setan itu berarti di dalam diri Iya. kita ya Kang ya. Kalau jin bisa aja. Bisa aja jin mah lain lagi lah ceritanya ya. Ya bisa berubah-ubah ya kalau itu ya. Cuma jin kalau hitung-hitungan sejarahnya, di dalam sejarah jin anti membunuh manusia. Itu nggak bisa tuh ya. Nggak ada sejarah jin membunuh manusia. Makanya kalau orang tersesat dimanapun saja, asal logikanya pilih ke di bawah jin, tidak akan mati. Meyakinkan saya tidak akan mati. Kalau di bawah setan kemungkinan bisa mati kan. Kalau di bawah setan itu lain lagi, paling penjara bagiannya. Bayang di penjara Di penjara itu pembawa setan penjara bagiannya. Berarti kan Gibran ini mengaku kalau ada yang narik-narik tangannya. Iya. Pas dia kencing ya berarti ya. Pas Iya. dia mau buang air kecil ya. Ya soalnya Gibran kan cuma pakai kolor doang, nggak pakai sepatu, nggak Oh pakai. iya kan menurut temannya juga kan alat-alat pendakiannya masih di dalam tas ya. Dalam tenda ya. Dalam tenda. Dan dia keluar dengan ya biasa aja gitu. Iya. Nggak cuma pakai baju dan celana doang. Nah selama 7 minggu itu dia di situ aja Kang apa pindah-pindah nih? Nah. Gibran ini cerita. Cerita Gibran mah jalan-jalan ya, tapi pada kenyataan mah bukan jalan-jalan, mungkin arah dia anggap aja lah positifnya ya, diambil turun aja. Soalnya kan hilangnya di pos 3 ya. Iya. Ketemunya di air terjun itu seolah-olah di bawahnya pos 1. Oke. Jauh-jauh sekali. Iya iya. Cuma yang tidak masuk akal, gimana cara Gibran ngelewat ke lokasi itu? Itu benar-benar tidak masuk akal. Sedangkan kami pun juga normal ya, tenaga keker, Iya. mau ke lokasi sana, putar arah kan. Oke. Melipir ya Kang ya. Melipir, sedangkan Gibran di posisi air terjun. Bukan di jalan, tapi naik dulu. Ada air terjun di atasnya gitu kan. Iya, maksudnya di yang tidak masuk akal lah. Iya. Itu siapa yang mau naikin ke Nah, atas itu? itu. Dan tujuannya apa? Kalau memang udah ketemu jalur arah turun, kenapa malah naik lagi? Iya. Atau dari sana ke bawah air masuk ke sana, tapi tetap tidak masuk akal. Oke. Tapi kan sebelumnya Curug ini emang buat wisata apa gimana Kang Curug ini? Logika saya tidak mungkin orang main ke sana atau dijadikan wisata. Soalnya serem banget sih. Oh serem Curug ya? Terus dari jalurnya juga susah masuknya. Itu Berarti Curug ini bukan wisata ya? bukan, tidak Emang mungkin. Maksudnya Curug yang masih perawan mungkin Kang ya? Yang belum dijamah manusia mungkin ya? Ya itu mah cerita kolot bah dulu ya, orang tua Cerita dulu ya. Mbak dulu ya. Dia. Ada sangkutan lain lah. Oke. Tapi yang jelas Curug Cikuning itu bukan tempat main-main. Mungkin salah satu tempat yang disakralkan mungkin warga sekitar Kang. Masuk Kang. Kalau dengan sejarah Gunung Cikuray itu bisa nyambung. Tapi lain kali kita ceritakan ya. Oke. Nanti ya next ya Kang ya. Ya. Oke nih Kang, selama pencarian ini ada gangguan-gangguan dari hal-hal horor nggak sih Kang? Atau hal-hal yang atau teman ada yang ngelihat genderuwo, kuntilanak atau gimana gitu Kang? Selama proses pencarian berlanjut. Kalau pencarian Gibran buat saya aman-aman saja. Oh, nggak ada gangguan gaib gitu Baik Kang? dari makhluk-makhluk yang di luar dugaan gitu, di luar nalar itu aman. Aman. Tapi kalau Gibran hilangnya seolah-olah dibawa seperti makhluk itu lah. Anggap aja jin kalau itu mas saya. Soalnya titik ketemunya seperti itulah. Nah, berarti Tapi total personel yang diturunkan baik itu SAR, relawan dan lain-lainnya itu 500 orang lebih Kang. per harinya. Oh per harinya 500 orang? Per harinya itu lebih 1.000 Bang. Lebih 1.000 Bang. Itu termasuk TNI, Polri juga Kang? Brimob waktu itu berapa kompi ya?
Pokoknya tiap hari ya. Tiap hari nggak bakalan kurang dari 1.500 atau 2.000. Itu naik terus tuh, Naik terus jangka. Yang dianggap sedikit itu hitungan saya hari Jumat doang. Oh, pas setelah akhir itu ya. Nah, hari Jumat itu kan orang lain mah malas ya. Iya. Saya malas semangat. Emang karena kalau habis sholat Jumat itu hawanya males kan? Males kan? Pengen tidur aja rasanya. Iya. Saya malas semangat, sama luar biasa itu. Oke. Iya. Coba pikirkan jam 2 itu kan arah turun. Kita malah naik dari base camp. Iya. Kalau saya malas tidak mungkin naik lah. Berkatnya juga waktu itu saya yang bersama kan pakai motor itu mah cuma 4 orang. Saya dari rumah 4 orang tuh. Pakai dua motor 4 orang tuh. Itu Orang-orang pada turun akan naik ya. orang naik kan. Sedangkan waktu orang naik Karena itu emang cara yang belum ditempuh atau dijalanin ya cara dengan kayak gini Nah, mungkin itu kan, dengan ritual gini Kang ya. itu ritual itu terus terang aja saya itu ritual terakhir. Pakai cara itu. Iya, karena kan dimulai dari penyisiran dari atas ke bawah itu kan nggak nihil ya, nggak ketemu ya kan. Iya. Dengan posisi gunung guntur yang mungkin tekstur gunungnya ini agak kering ya Kang ya, agak botak Iya, ya. botak. Agak sedikit ininya ya, sedikit Iya. pepohonannya. Betul. Dan jalur pun terlihat jelas ya kan. Iya. Kok bisa dengan personel 1.500 per hari itu nggak ketemu? Iya. Gimana Makanya ya? diputuskan buat memakai cara yang ritual kayak gini kan. Iya. Karena belum dicoba ya. Kalau saya itu terakhir. Iya. Kalau yang lain udah itu sering sih. Masalahnya mungkin tiap hari soalnya gini kan. Pada dukun pada naik kan. Oh, dukun Tiap hari juga dukun pada naik dukun. Lakukan seperti apapun juga pada naik. Iya. Kalau saya pakai cara itu betul saya terakhir itu. Setelah itu pada turun kali itu ya. Iya. Terakhir soalnya baru kali itu saya ngambil pencarian orang pakai selisih untuk ganti pakai bawahnya. Baru kali itu saya seumur hidup saya. Dan mungkin kayak barter ditukar gitu kan Ya, mungkin ya. betul. Barter itu. Tujuan saya juga barter. Demi Allah saya tujuannya begitu. Barter. Jadi takutnya saya gini ya. Di dalam sejarah kan ada ya. Yang namanya jin suka namanya mikanya ya. Kalau mikanya sayang ya. Iya. Sayang sama hewan atau sayang manusia. Makanya logika saya ambil sama ayam. Kesukaan jin itu apa? Akhirnya barangkali bisa ditukar sama ayam. Iya. Logika saya, doa saya seperti itu. Yang dipinjamnya sama Allah, sama Sang Kuasa saya seperti itu. Kalau memang Gibran dibawa sama jin, bisa nggak kalau ditukar dengan ayam? Iya. Atau bagaimana? Yang ditukar sama manusia lagi ya. Iya. Sama ayam gitu ya. Itu saya bahasa Sunda dan bahasa Indonesia itu keluar dari mulut saya seperti itu. Oke. Asli itu mah bukan rahasia. Anggota TNI mengetahui saya permintaan seperti itu, Brimob pun juga ada. Semuanya juga pada mendengar. Pada ikut gitu Kang. Pada ikut. Saya melepaskan ayam ramai-ramai. Bukan rahasia. Oke. Iya. Enggak sendiri-sendiri belakang lepas gitu enggak ya? Itu Disaksikan banyak orang ya berarti. disaksikan sekitar 100 orang lebih lah. Iya. Itu Saya dilepas tuh. melepaskan ayam pada tahu. Pada tahu itu bukan rahasia. Maka berpikiran saya mang paduli teh-teh gitu, mang sabodo orang lain setuju atau tidak, yang penting saya tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang. Benar. Terus pergerakan saya keluar dari rumah, izin dari keluarga. Itu aja. Yang penting udah berusaha Kang ya. Iya, nggak punya beban kan? Iya benar. Nah, ngomongin tentang pencarian survivor ya Kang ya, atau Iya. pendaki yang hilang nih. Iya. Di tahun 2009 itu ada kejadian di Gunung Cikuray kan. Iya. Yang dimana kita tahu bahwasanya mungkin teman-teman semua udah tahu nih, almarhumah. Reni. Iya. Mungkin nggak sih atau pada saat itu sempat ikut terjun nih Kang? Sedikit aja Kang nih, kita nggak usah ngomongin bahas jauh-jauh Kang. Oh ya. Sedikit aja nih. Itu kembali lagi ke jalur ya. Iya. Itu jalur evakuasi, kita bikin jalur anggap aja jalur pendakian kalau sekarang ya. Hitungan saya kan gini. Itu jalur penyelamat hitungan saya ya. Iya. Jadi apabila orang yang naik dari Pemancar, saya jalur pasti turun ke daerah kami ya, ke kampung kami. Itu berarti akan aman. Terus naik yang dari Tapak Gerot atau Pamalayan. Kalau salah turun tidak akan ke Pemancar tapi ke jalur Kirajang, soalnya cicing di lembah Pasiran yang paling bawah. Oh. Itu hitungan saya. Makanya Orangnya dibuat pasti. jalur evakuasi kan Iya. ya. Terus Kebanyakan kita nggak usah, kalau evakuasi saya nggak akan harus ke puncak. Sampai ke pos 6 atau pos 4, orang yang nyasar udah pasti ada di sana, hitungan saya. Soalnya yang nyasar kan dari atas turun ke bawah. iya ya. lembahan itu Ke kan. lembahan.
Itu pas jalur kami cicing di Lembahan. Nah, itu Makanya- sebetulnya Reni itu banyak cerita ya. Banyak ceritanya. Iya. Selain kami muka jalur evakuasi, kepikiran juga tentang Reni. Kepikiran juga masa orang hilang, hitungan saya masa orang hilang di daratan tidak ditemukan. Kan itu saya masih punya penasaran, masih punya misterius buat pikiran saya. Sedangkan orang hilang di laut juga bisa ketemu. Apalagi Masa di daratan nggak ketemu. Tuh, masih banyak nyimpan PR buat kami. Tapi insya Allah satu saat. Nah tadi sempet Kang, saya dengar tadi kita ngobrol ya di luar kamera ya. Ya. Sampai kita ngobrol masih sering melakukan pencarian Kang. Masih Sendiri kita gitu. aktif. Masih aktif. Cuma nggak diupload kami. Iya. Tapi ya satu saat lah kita cerita, soalnya masih banyak titik-titik yang kami curigai belum ditempuh. Masih di wilayah Gunung Cikuray. Soalnya ini kan kami tim 4 ya. 4 orang ya. 4 orang itu terakhir kami tidak mencari silsilah Reni itu kami sekitar 3 tahun ya. Kami nggak aktif. 3 tahun pencarian Reni tidak aktif. Soalnya itu ada tragedi kami setelah menemui Curug Cigani dan Curug Cilanyang, itu ada goib-goib yang ikut ke tim kami. Selama menghantui lah, anggap aja menghantui selama 2 tahun. Nah kami barulah di sana. Soalnya teman kami yang satu itu namanya teman kami Pak Asep itu menyatakan berhenti. Akhirnya saya off dulu. Nggak diterusin pencarian ini Ya, tapi rencana mau dilanjutkan lagi. Setelah mereka tadi itu ceritanya gokil juga sih, cuma nggak tahu nih ya boleh diceritain apa enggak ya. Kayaknya ini sensitif banget nih Kang kalau ini Kang. singkat terakhir ya. Iya. Singkat terakhir dengan para normal dan para kiai, para ustadz, kami nemui Curug Cigani. Nah, kami ketemu dengan tembus ke alam jin. Nah, setelah ketemu tembus ke alam jin itu, kami akhirnya ketemu dengan yang namanya Curug Cilanyang. Setelah Curug Cilanyang kami ketemulah dengan ciri-ciri yang dipakai sama Reni. Salah satunya sandal. Nah, keajaibannya ya, yang di luar nararnya, waktu itu kami 4 orang ya. Di dalam carrier cuma ada nesting dengan kompor, dengan makanan ringan biasa. Saya ngambil sandal, dapat sandal cewek. Iya. Saya masukin carrier. Setelah habis sholat zuhur, carrier itu diambil sama saya. Ternyata beratnya luar biasa. Hitungan saya sekitar 45 kilo. Itu cuma isinya Cuma kompor, ngambil sandal doang. keril sama Ya, sendal. Ya, tadinya dia anak Keril itu dibawa sama si Bayu ya. Bayu itu anaknya Pak Asep, umurnya masih sekolah SD. Keril itu bisa diambil sama mereka. Masih kuat ya. Masih kuat. Di arah pulang itu Keril dibawanya sama saya sampai gantian 3 orang. Perasaan saya itu bukan ngambil Keril tapi ngambil manusia. Berat